Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Di malam yang penuh barakah ini kita berada di awal bulan Muharram. Allah masih mengizinkan kita memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan duduk di taman-taman surga. Majelis ilmu ini ibaratnya taman-taman surga kata Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di pertemuan malam yang penuh barakah ini kita lanjut kajian. Sekarang masuk bab adab makan. Nah, adab makan agar yang kita makan itu bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya manusia itu tidak mungkin hidup tanpa makan. Dengan makan manusia dapat menjaga kesinambungan hidupnya, memelihara kesehatannya dan menjaga kekuatannya. Nah, baik manusia tersebut memiliki niat untuk makan dan menjaga adab-adab Islam pada saat dia makan, maupun manusia itu tidak atau sama sekali tidak menjaga adab dan tidak berniat untuk makan. Nah, maka tetap saja ia pasti akan makan. Hanya saja jika seorang muslim mengetahui adab makan lalu mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia akan mendapatkan pahala di hari akhirat kelak. Dengan kita melaksanakan adab makan tersebut, ini dapat menghasilkan keberkahan. Membentuk watak, mengetahui bagaimana cara merendahkan diri, merealisasi perasaan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga menjauhkan diri kita dari setan, serta membangkitkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Ini dengan kita tahu ya adab-adab makan dalam Islam. Yang pertama adalah adab sebelum makan. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita makan? Kalau makan dalam bahasa kita itu jelas makan nasi ya. Makan nasi. Kalau makan, sudah makan belum? Berarti tidak makan nasi. Kalau makan roti, makan pisang, bukan makan nasi. Itu orang kita ya. Nah, di antara adab makan yang pertama adalah
meniatkan tujuan makan. Nah, meniatkan tujuan makan. Hendaknya kita sebagai seorang muslim meniatkan tujuan makan kita itu untuk menguatkan badan kita. Menguatkan badan kita agar dapat melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Nah, ini kita makan niatnya untuk menjaga ya kekuatan badan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini niat yang harus kita hadirkan tatkala kita makan. Kemudian dengan kita makan, menjaga kehidupan dan kesehatan badannya. Nah, kita makan nasi, maka itu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, dengan adanya dua hal tadi, melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka amal soleh apapun bisa kita lakukan. Kalau badan kita sehat, walafiat, maka ibadah apapun bisa kita lakukan. Kalau kita nggak sehat, jangankan sholat ya. Nah, mau ke kamar mandi itu kita susah ya kalau badan kita nggak sehat. Maka dengan demikian tujuan kita makan ini menjadi sebuah ibadah yang akan menghasilkan pahala. Nah, kalau kita mau makan, niat tujuannya beribadah kepada Allah. Nah, sebaliknya janganlah seseorang itu makan dengan niat untuk melaksanakan kebiasaan sehari-hari. Nah, karena dia rutin makan sehari 5 kali atau sehari 3 kali, jadi rutinitas ya. Nah, dilakukan untuk menjaga. Nah, untuk ini sudah rutin saya makan 3 kali sehari. Rutin makannya 5 kali dalam sehari. Nah, sekadar untuk menjaga kesinambungan hidup kita. Nah, ini kalau hanya demikian, hanya untuk merasakan kelezatan makanan atau berbagai jenis makanan. Nah, ini tujuannya dirubah untuk ya menguatkan badan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kemudian ada yang kedua, berusaha mencari makanan yang halal. Nah, ini penting, seorang muslim hendaknya berusaha mencari makanan yang halal. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan dan melarang untuk menyantap makanan yang halal. Nah, di Allah telah menetapkan hal itu sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Kita masukkan ke tubuh kita sesuatu yang dilarang oleh Allah, ini endingnya nanti akan memasukkan diri kita kepada nerakanya Allah. Nah, maka hati-hati. Nah, kita berusaha bekerja mencari yang halal. Nah, dikisahkan seorang ulama di kitab Ummahatul Ulama, kitab bundanya para ulama, ada seorang ulama, beliau tidak bisa mengucapkan huruf ro. Kita hari ini huruf R ya. Nah, setiap kali beliau berkhutbah, ceramah atau ngisi kajian atau ngisi kuliah, nggak pernah mengucapkan huruf ro. Nah, murid-muridnya pada heran, tanya Allah, wahai guru, mengapa engkau nggak bisa mengucapkan huruf ro? Nah, kira-kira ya, kalau kita baca Al-Quran ada nggak huruf ro? Banyak ya. Nah, kemudian khutbah Jumat ada huruf ro. Namun beliau nggak pernah mengucapkan huruf ro. Nah, ini menarik, ada kitabnya. Nah, murid nanya, wahai guru, mengapa demikian? Kemudian beliau menjawab, dulu tatkala aku masih bayi. Nah, tetangga aku itu punya seorang muda yang majikannya punya bayi pula. Ayah dan ibu aku pergi ke pasar. Nah, ayahnya dan ibunya pergi ke pasar berbelanja. Nah, kemudian bayinya tersebut ini dititipkan ke tetangga sebelah. Titipkan. Nah, selesai hajatnya di pasar, pulanglah ayah dan bunda ini pulang ke rumahnya. Nah, samperin ke rumah tetangga tadi, tanyain. Nah, tadi anak saya ini nangis apa tidak? Nah, pertanyaan sang bunda. Jawab sang bunda tadi dari tangannya, iya nangis. Lalu apa yang Anda lakukan ketika dia menangis? Nah, sang bunda menjawab, saya susui dia. Nah, begitu saya susui dia tidur. Nah, kata si bunda. Nah, mendengar jawaban demikian, sang bunda yang soleh langsung merebut bayinya dan pulang. Sampai ke rumah, nah suaminya merasa keheranan, tangan
telunjuknya ini masuk ke kerongkongan sang bayi, diperkorek ya, muntah lah. Nah, begitu si muntah bayi ini, si suami nanya, wahai istri itu mengapa engkau lakukan demikian? Apa jawab si yang solehah? Nah, aku nggak ingin anak kita ini tumbuh dari sesuatu yang haram atau syubhat. Kita nggak tahu budak itu kasih makan untuk dia, majikannya kasih makan si budak itu dari harta yang halal atau bukan. Nah, ini saking kehati-hatian sang budak soleh ini sehingga air susu yang diberi dimudahkan semua. Nah, kata beliau kemungkinan besar ada yang menempel di gusi dan sebagainya. Inilah yang membuat diriku tidak bisa mengucapkan huruf roh. Ini hati-hati dalam kita semua. Jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini penting ya. Biasanya kita kalau mau makan itu jarang cuci tangannya kotor, kena tanah atau pasir baru kita cuci. Nah, kalau tangan seperti ini kita jarang cuci tangan ya, baru makan. Nah, karena kita anggap kita masih bersih. Nah, adabnya adalah sebelum kita makan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kenapa? Dengan kita mencuci tangan ini berguna untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan diri kita dari bahaya. Nah, dari mana? Dari kuman atau bakteri yang menempel di jari jemari kita. Maka kita nggak tahu. Nah, kita pernah pegang apa, nyentuh apa. Nah, yang situ ada bakterinya, ada kumannya, sehingga begitu masuk ke mulut kita, bisa mulut kita itu tidak beres. Nah, ini dari faktor tangan ya. Nah, maka sebelum makan, adabnya adalah mencuci tangan. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak makan ketika perut masih kenyang. Nah, tidak makan ketika perut masih kenyang. Ini hendaknya kita sebagai seorang muslim tidak makan ketika perut kita masih kenyang. Nah, biasa ya, habis makan nasi, makan mie lagi, mie instan ya. Nah, habis itu makan pisang lagi. Nah, sehingga mengenyangkan ya. Jika perut kita kenyang, ini kita malas bergerak. Nah, kalau hari ini istilahnya mager ya, malas gerak. Nah, kenapa? Kekenyangan. Nah, kalau bahasanya Imam Syafi'i, kalau kenyang itu akan menghasilkan kebodohan. Nah, coba bayangkan, habis makan pasti datang kantuk. Nah, sehingga kalau kita mengantuk tidur. Nah, kalau kita seorang penuntut ilmu, betapa banyak ilmu ya akan hilang tatkala kita banyak makan. Nah, ini jangan terlalu kenyang. Kenapa? Karena terlalu kenyang makan ketika perut masih kenyang itu ini menyalahi ya tuntunan atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, jadikan perut itu 3 bagian. Bagian buat air minum, buat makanan dan buat udara ya. Nah, ini kata Nabi. Kalau kita mengikuti petunjuk Nabi masalah makan ini, nah insya Allah kita sehat badannya. Nah, biasanya yang banyak makan, yang badannya sehat-sehat kayak anak ini ya. Nah, ini aku juga ya. Yang badannya sehat-sehat ini mungkin banyak makan, bahagia ya Pak ya. Kemudian yang kelima, memenuhi undangan makan. Nah, ketika kita diundang makan oleh saudara kita sama muslim, hendaknya kita penuhi undangan tersebut. Mungkin kita ini tidak terbiasa di kita ya, di kultur orang Indonesia tidak terbiasa ngajak undang makan. Kalau kultur orang Arab biasa itu. Nah, kalau di Aceh udah kita berkunjung ke rumah saudara kita, walaupun bukan waktu makan, pasti itu disediakan makan nasi. Nanti antum berkunjung jam 10 pagi kan, kita dikasih nasi Pak. Nah, itu bentuk memuliakan kamu. Nah, jadi salah satu dulu pada masa kerajaan Aceh itu, nah, salah satu bunyi ponok Aceh adalah memuliakan kamu. Salah satunya itu Pak, mengundang tamu ke rumah pasti dikasih makan nasi ya. Jadi anak pernah dakwah di sana, daerah pedalaman, setiap rumah suruh makan nasi, minimal sedikit. Nah, makan marah di rumah. Nah, mau saudara lagi di sini. Bukan saudara, itu mereka ya, ini memuliakan kamu. Nah,
Kalau sebab Nabi Muhammad SAW pun telah memerintahkan agar memenuhi undangan makan dan menjadikan hal itu sebagai hak seorang muslim. Nah, di hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ketika kita diundang makan, kita hendaklah memenuhi undangan tersebut. Maka Nabi mengatakan ketika kita diundang makan dalam kondisi berpuasa sunnah boleh berbuka, kecuali puasa wajib itu nggak boleh ya. Diundang Pak Haji Roni ya, makan nih Pak Haji. Ini ingat kata hadis Nabi, gak diundang boleh makan. Membatalkan puasa wajib itu nggak boleh. Puasa sunnah boleh ya. Hari Kamis diundang makan, maka kita boleh membatalkan puasa untuk memuliakan saudara kita ya. Nah, ini boleh. Namun semua itu dengan syarat tidak terdapat sesuatu yang diharapkan. Nah, kalau kita tahu yang mengundang kita ini menyediakan daging babi atau daging yang haram, maka kita tak boleh memenuhi jamuan tersebut. Nah, jika ada, maka tidak dibolehkan menghadirinya. Kalau kita tahu yang mengundang kita ini menyediakan daging babi, maka tidak boleh ke sana kita. Nah, boleh ya. Nah, karena di tempat tersebut ada namanya kemungkaran. Kecuali antum hadir untuk merubah kemungkaran. Antum hadir ke situ sampaikan. Nah, tidak boleh menyajikan untuk para tamu daging yang diharapkan. Boleh. Berani nggak kira-kira kita? Berani nggak? Nggak berani ya. Pasti ada perasaan sungkan ya, atau pakai itu. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, tidak makan dengan menggunakan piring emas dan perak. Nah, ini hati-hati. Biasa orang-orang yang secara ekonominya ke atas, menengah ke atas, punya ini piring dari emas dan piring dari perak. Maka kita sebagai kaum muslim tidak boleh makan menggunakan piring dari emas dan perak. Nah, jadi makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak itu ini ya sesuatu atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa kita dilarang makan dengan menggunakan piring perak atau emas? Karena di dalamnya terkandung perbuatan pemborosan, pamer ya. Nah, kemudian berlebihan dan juga terdapat dalam sifat sombong. Kita makan pakai piring emas, kelihatan sombong. Nah, kalau pakai gigi emas, pastinya kelihatan giginya kuning ya, gigi emas. Nah, kan ada kan, pakai gigi emas. Ini nggak boleh juga. Nah, gigi emas ya. Nah, karena ini dan kita makan dengan piring emas atau perak akan membuat saudara kita, ya, membuat hati saudara kita yang fakir miskin ini semakin menderita ya, sedih mereka melihat kita makan dengan piring terbuat dari emas atau perak. Ini perlu kita hindari. Nah, kemudian yang berikutnya, mengajak makan orang yang hadir. Nah, di ketika kita kedatangan tamu ke rumah, tiba-tiba ada yang ketok pintu, ketok-ketok, assalamualaikum, gitu ya, waalaikumsalam, silakan masuk. Kita lagi makan. Nah, maka tamu yang masuk rumah kita itu kita ajak makan bareng. Nah, disuguhkan pula makan buat beliau. Nah, maka orang-orang yang sedang makan tadi mengajak ikut serta tamu yang datang pas ketika kita makan. Ayo makan bareng dulu ya, duduk sini. Gitu. Nah, ini kita bentuk adat kita dalam hal makan. Kemudian yang berikutnya, mengajak asisten rumah tangga, nah, pembantu ya, pelayan untuk ikut makan. Nah, ini biasanya ya yang punya rumah hari-hari ini jarang sekali mengajak ART-nya untuk makan bareng. Nah, padahal mengajak dan memberi makan ya asisten rumah tangga itu, nah, ini juga ada Islami yang agung ya. Nah, kenapa? Nah, karena seorang asisten rumah tangga, nah ini atau pembantu yang menyiapkan makanan, yang menghidangkan makanan. Nah,
Mungkin juga si pembantu itu menginginkan makanan yang dia hidangkan. Nah, karena itu seharusnya tuan rumah atau majikannya mengajak pembantu tersebut ikut serta makan bareng. Nah, baik duduk bersama atau disisihkan sebagai makanan tadi untuk pembantunya. Nah, sebab kata Nabi Muhammad SAW, apabila pembantu salah seorang dari kalian datang menyuguhkan makanan, hendaklah ia mengajak makan. Jika ia tidak mengajaknya makan bersama, maka berilah ia sesuap atau 2 suap dari makanan tersebut, karena ia telah memasak dan menghirup asapnya. Ini hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi ini jika ada tuan rumah atau seorang majikan mengajak ART-nya makan bareng, ini akan membuat pembantu tersebut senang, ya. Nah, senang dan merasa bahagia. Juga menunjukkan betapa rendah hatinya sang majikan. Jadi bagi antum yang punya pembantu rumah tangga, nah di rumah diajak makan bareng sesekali, ya. Nah, ini untuk menyenangkan hati mereka. Nah, ini ada yang ke-8. Yang berikutnya, bersikap rendah hati. Nah, bersikap rendah hati, hendaknya seorang muslim itu bersikap rendah hati, baik dari sikap duduk. Nah, di duduk kita makan, kemudian jenis makanan yang kita hidangkan, dan juga kita tak kalah makan bersama saudara kita fakir miskin. Nah, jangan sesekali kita menyombongkan diri ketika makan bersama mereka. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, kata beliau, aku makan seperti seorang hamba makan, dan duduk seperti seorang hamba duduk. Ini hadis Abu Ya'la. Maksudnya Nabi itu makan seperti seorang hamba. Nah, duduknya juga seperti seorang hamba, duduk yang manis, ya. Nah, kita makan bersama. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-10, tidak berlebihan. Nah, ini seorang muslim tidak berlebihan dalam menghidangkan makanan. Nah, karena ketika berlebihan itu ditakutkan terjadinya pemborosan, tidak dimakan. Nah, biasanya ini kalau saudara-saudara kita itu ada yang suka menjamu makanan seperti itu, Pak. Anda punya ibu, ya, ibu nomor 2. Jadi antum jangan ikutin ini, ya. Antum koldanya 1 aja, ya Pak, ya. Nah, ini ibu Anda 2. Nah, jadi abi itu isinya 2, ya. Nah, isi yang nomor 2 ini orang menggalak. Nah, kalau main ke rumahnya, Masya Allah, semua dihidangkan. Nah, dari seruin macam-macam lah, Pak. Memang beliau suka seperti itu, menjamu tamu. Siapa pun datang ke rumahnya, nah, semuanya. Kalau nggak habis kita makan, dibungkus, Pak, bawa pulang. Nah, ini ada yang karakter orang seperti ini. Ini memuliakan Kak kamu. Ini ibu Ana yang nomor 2 itu seperti itu. Ketika main ke rumah beliau di Karanganyar, nah, makannya disediakan banyak-banyak sekali, Pak. Nggak habis ini coba pulang. Nah, itu mantu boleh juga, ya, kalau punya posnya nomor 2, Pak. Nah, itu mungkin ada keinginan, ya. Kalau nggak berani jangan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak memamerkan makanan beserta perabotnya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Nah, ketika kita menyuguhkan makanan kepada tamu, nah, jangan kita memamerkan perabot makanan. Biasa kan, Pak, kita masuk ke rumah itu di lemarinya perabotnya mewah-mewah, kan? Tapi nggak pernah dipakai, dipamerkan saja. Pas dihidangkan ternyata piring plastik. Nah, ini yang dipamerkan itu dibuat pajangan. Ini jangan, ya. Jadi tidak boleh memamerkan perabot rumah tangga. Maka hidangkanlah yang apa adanya. Nah, jadi kalau dia misalnya kalau tuan rumah, ya, menyediakan makanan, nah, dan mengharap nanti tamunya memuji, Masya Allah, piringnya bagus banget, gitu kan. Nah, kemudian pasti mahal. Nah, ini pujian yang demikian, pujian yang dilarang dalam Islam. Karena
biasanya itu kalau 1-2 orang yang ke rumah kita pasti mengeluarkan yang tadi ya. Nah, maka ini hati-hati. Nah, ini diantara adab sebelum makan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk adab ketika makan? Ada satu. Ya, silakan. Tadi salah satunya kalau kita diundang makan maka kita disunahkan untuk menghadirinya meskipun dalam keadaan berpuasa. Saya berpikir nih, kalau puasa Senin Kemis ini kan puasa harian. Iya. Artinya kesempatan kita selalu ada. Tidak Senin ini, Senin besok masih ya. Iya. Ini bagaimana contoh kasus yang akan kita hadapi ke depan. Sabtu Ahad itu kan Tasu'a dan Asyura. Iya. Ya kan? Iya. Nah kemudian ada yang undang banyak kan. Sementara Tasu'a dan Asyura ini kan sesuatu yang lama banget kita nunggunya. Iya. Itu bagaimana cara kita menyikapinya agar kita tidak terkena sanksi bahwa kita tidak bersegera untuk menghadiri undangan makan bagi saudara kita, karena kita berkeinginan untuk mendapatkan fadilah daripada puasa tadi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, salah satu keutamaan puasa Tasu'a atau puasa Asyura itu Allah menghapuskan dosa kita selama 1 tahun yang lalu ya. Nah, beda dengan puasa Arafah 2 tahun, 1 tahun sebelum dan tahun sesudah. Ini keutamaan yang luar biasa. Nah, pas tanggal 9, nah kita diundang. Tanggal 9 ini ya. Nah, tanggal 9 diundang, boleh kita berbuka? Boleh Pak, tanggal 9. Nah, tanggal 9 kita boleh berbuka, kan belum masuk tanggal 10-nya. Nah, yang disunahkan tanggal 10. Nah, kalau kata Nabi, nah puasalah pada hari Asyura, hari 10 bulan Muharram. Nah, kemudian ketika Nabi berada atau hijrah ke Madinah itu beliau melihat para orang-orang Madinah itu biasa berpuasa. Nabi nanya, puasa apa kalian? Puasa Asyura. Nah, karena ini puasa hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka Nabi berpuasa. Nah, apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami itu lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Nah, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 9, tanggal 10 ya, atau tanggal 10 dan 11 atau 9, 10, 11. Boleh pilihan ya. Nah, kalau misalnya pas tanggal 9 masih ada pilihan tanggal 10 kita ya. Nah, kalau misalnya tanggal 10 pas tanggal 10-nya. Nah, tanggal 9 diundang makan. Disampaikan baik-baik. Nah, ini mohon maaf gitu ya, bukan kita menolak hadis Nabi ya. Nah, ini saya sedang mengamalkan puasa Asyura, ini pahalanya seperti ini. Nah, jadi kiranya antum memahaminya ya. Nah, tidak mengapa. Ya, kita sampaikan apa adanya. Itu kalau masih tanggal 9, kita masih ada puasanya tanggal 10 dan 11. Kalau tanggal 10, itu kita sampaikan apa adanya. Insya Allah orang akan memahaminya. Ini ketika kita diundang makan ya, sama saudara kita. Allah. Ada lain? Ada? Kalau ada kita lanjut ya. Ada ketika makan. Ya, yang bagian kedua ada ketika makan. Nah, ini ada ketika makan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Yang pertama, membaca basmalah. Nah, membaca basmalah ketika kita hendak makan. Nah, ini ketika kita hendak makan, nah, kita disunahkan membaca basmalah. Nah, kata Nabi, jika salah seorang dari kalian makan, ucapkanlah Bismillah. Nah, sebutlah nama Allah. Nah, dia bulan Samillah ya, wahai anak muda, ucapkanlah nama Allah. Kul biyamini, kul mimma yali. Makalah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang ada di hadapanmu ya. Nah, bagaimana kalau kita makan? Pas kita makan lupa baca Bismillah. Nah, pas kita nasinya 1 piring udah setengahnya ya, kita ingat. Nah, apa yang kita ucapkan? Nah, Bismillahi awalhu wa akhiruhu ya. Nah,
dengan nama Allah dari awal hingga akhir. Ini kalau kita lupa. Nah, ini hadisnya sahih ya, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Nah, ini yang pertama, mengucap basmalah, membaca bismillah. Nah, yang kedua, tidak mencela makanan. Nah, ini penting ya. Nah, penting bagi kita tidak mencela makanan. Nah, kalau kita suka makan sesuatu, ya kita makan. Nggak kita suka, kita tinggalkan. Nah, kenapa? Karena mencela makanan itu ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Nah, dan termasuk perkara yang menyepelekan ya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, jadi kalau kita makan di rumah saudara kita yang menjamu kita nggak suka makan ya, pasti rasanya tersinggung. Nah, kenapa dia nggak makan gitu ya? Nah, kenapa demikian? Karena Nabi, ma'aba Rasulullah SAW, Nabi SAW itu tidak pernah mencela makanan. Nah, jika beliau mau, beliau makan. Kalau beliau nggak mau, beliau tinggalkan ya. Artinya jangan dicela. Nah, misal ini ya. Nah, ada kan di antara kita yang nggak suka makan sayur? Ada ya. Jadi dicela. Sayur singkong tiap hari. Nah, sayur terong tiap hari gitu kan? Jangan. Jangan. Nah, itu ucapkan alhamdulillah hari ini ya dapat sayur singkong, hari ini terong. Apa? Syukur kita kepada Allah. Kenapa? Dan kita mengucapkan kata-kata yang baik tadi, yang kita makan itu jadi berkah. Nah, tubuh kita semakin kuat. Nah, maka sering di kita hari ini orang-orang pada takut makan mie instan ya. Takut kan? Takutlah kalau nanti macam-macam. Coba makan mie instan itu niatnya kan Allah, menguatkan badan kita dengan Allah. Insya Allah nggak sakit. Nah, karena kita ini langsung tidak bersangka kepada Allah. Nah, yang makan di hidangan kita itu niatnya karena Allah. Nanti fisik kita kuat. Nah, ini Nabi ya, tak pernah mencela makanan sekalipun. Jika beliau suka, beliau memakannya. Jika tidak, maka beliau tinggalkan. Kemudian yang ketiga, tidak meremehkan makanan. Nah, ini seorang muslim tidak meremehkan makanan, baik posisinya sebagai tamu di rumah orang lain maupun berada di rumah sendiri. Nah, sebab jika seseorang meremehkan makanan yang dihidangkan atau ketika kita di rumah dihidangkan oleh istri ya bagi yang sudah menikah, nah atau yang belum, mudah-mudahan siapa dulu? Kayak belum semua ya, belum 2 kali ya. Nah, kalau kita dihidangkan makanan oleh tuan rumah atau istri kita di rumah, nah jangan sesekali kita remehkan. Nah, kayak tadi ucapan dengan baik ya. Masa tempe lagi gitu kan? Nah, jangan. Kenapa demikian? Kalau kita mengucapkan kata-kata seperti tadi, ini kita meremehkan nikmat Allah. Meskipun hanya tempe ya satu aja ya, satu kecil itu. Satu iris, satu potong, jangan kita remehkan. Itu nikmat dari Allah. Syukuri. Meskipun kita makan dengan satu biji, satu biji cabai ya, itu nikmat dari Allah. Nah, jangan sekali-sekali kita meremehkan. Ya. Karena kalau kita meremehkan, nanti Allah tak sayang sama kita. Nah, ingat ya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini ya, sampai detik ini susah mendapat makanan. Nah, kalau kita hari ini, mudah-mudahnya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, susah Pak. Jangankan makan ya, air minum bersih aja susah. Nah, kita di sini yang Masya Allah ya, airnya berlimpah-ruah. Minum segelas itu tidak dihabiskan. Nah, ini butuh adab kita juga. Nah, ini kan kecil ya. Harusnya kita syukuri, kita habiskan. Jangan sampai disisakan ya. Nah, ini butuh kita mubazir. Habisin. Saya mau udah habis tuh. Nah, kemudian
Yang keempat, Minum sekalian nggak usah. menunggu makanan yang panas hingga menjadi dingin. Nah, ini penting ya. Minum segini. Nah, jadi kita dianjurkan untuk menunggu makanan yang kita makan, nasi itu agak dingin. Nah, kenapa demikian? Nah, karena kalau kita makan nasinya agak sedikit dingin, bukan dingin banget ya, ini udah nggak begitu panas, hangat lah ya. Nah, dingin itu ada berkah dalamnya. Nah, maka kalau makan nasi, usahakan ya semuanya dihabiskan, meskipun satu butir terakhir. Nah, kenapa? Ingat, bisa jadi di butir terakhir nasi itu adalah keberkahannya. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan berkah yang lebih besar. Jadi kita tidak dianjurkan makan nasi yang sedang mengepul panas asapnya ya. Nah, begitu kita ambil magicom atau di wajan ya, masak apa? Panci ya. Nah, kita ambil masih panas kan, masih mengepul asapnya. Nah, ini tunggu asapnya hilang. Nah, baru kita makan. Kenapa? Sangat berbahaya bagi kesehatan badan. Nah, mungkin nanti ada di antara antum yang dokter ya bisa meneliti itu. Apakah nasi yang mengumpul masih panas itu ada apa? Kok bisa berbahaya bagi badan? Itu kata Nabi ya. Pasti ada penelitiannya. Nah, ini kalau ada bisa sharing ya. Nah, demikian juga halnya dengan makanan yang sangat dingin. Nah, makanan yang sangat dingin ya, sudah berhari-hari, misalnya dingin banget, itu juga kita tidak dianjurkan untuk makan. Nah, wajib kita mengikuti, memperhatikan sunnah Nabi tadi ya, makan ya nasinya tidak panas banget, kemudian dingin, dan juga makanannya juga dingin sangar ya. Nah, ini tidak